Halo? Halo bro, Halo, halo? Ini kedengeran nggak? ya kedengeran? Sinyal jelas ya? Suaranya nih kurang jelas nih kayaknya nih. Yang dari coba di loudspeaker deh. Oke, udah jelas belum sinyalnya? Wah, ini masih sulit nih kayaknya buat apa orang-orang yang lain dengar. Ini kalian kedengeran nggak nih suaranya dia? Coba kita tanya dulu ya. Halo, tes. Oke, oke, udah, mantap. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih bro. Ya kurang kenceng juga sih masih. Ini sinyalnya bentar. Unstable connection ini. Dari sininya kayaknya. Itu dia. Sebentar teman-teman ya. Kalau kita baru coba, buat telepon kita mau pakai handphone ya. Kayaknya sinyal kurang mantap. Itu bisa pakai data nggak? Ya. Udah? Enggak tadi. Iya. Oke. Halo, namanya siapa? Perkenalkan coba namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Najib, umur saya 24 tahun. Iya. Saat ini saya kerja di Jepang di sektor pertanian. Oke. Saya masih bujang. Mungkin saya bisa dibilang sandwich generation ya. Sandwich generation seperti Ya. banyak anak muda lainnya. Saya memiliki tanggungan ibu dan bapak saya yang butuh dibiayai di Indonesia. Dan ya, gaji saya sebulan mungkin bisa diinvestasikan kurang lebih 10 sampai 15. Gajinya berapa, Najib? Pertanian bidangnya di bidang apa? Di bidang pabrik jamur. Pabrik jamur. Oke. Posisinya sebagai? Sebagai staff, ya sebagai yang manen gitu, kadang ngepak-ngepakin jamur. Oke. Gaji bulanannya berapa? Income bulanannya? Kalau kotor bisa 25 sampai 30, cuman banyak potongan ya kalau di Jepang ini, jadi mungkin bersih di 15. Oke. Bersih. Sampai 18. Oke. Bersih kalau 15 gimana cara kamu investasi berapa tadi? 15. Berarti semuanya itu kamu nggak ada biaya hidup atau gimana? Kadang 20 sih bersih, kadang 15 sampai 20. Oke, berarti kamu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau pengeluaran bulanan untuk makan, Ya. itu untuk utilitas ya mungkin bisa 7 juta. Di bersih itu udah dipotong sama utilitas sebenarnya. Jadi pengeluaran mungkin untuk makan aja 3 juta dari 15 sampai 20 juta tadi itu. Oke, jadi yang bisa diinvestasikan 15 juta, pendapatan kayaknya 15 sampai 20. Betul. Oke, jadi gini gua gini ya, gua gambarin pendapatan lu 20 lah ya. Pendapatan 20, 5 juta itu buat makan dan biaya hidup di Jepang. 15 itu dipakai untuk investasi sekarang. Untuk awal, karena saya baru ya di Jepang baru 3 bulan. Jadi Ya. gaji pertama saya itu 90% saya tembak langsung di Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Jadi, Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? untuk saat ini tabungan belum, mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi Yes. bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya kalau mau bukan Jepang ya. Rupiah nggak ada bro. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Paling nggak ada. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Betul. Kamu dengan kerja di Jepang ini kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5 sampai 7, kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5 sampai 7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Mungkin ada sedikit revisi ya. Iya, nah coba yang benar. Bersih, cuman belum dipotong sama buat biaya orang tua tadi. Oke, jadi pendapatan bersih yang kamu bisa investasikan atau kasih ke orang tua 15 juta? Betul. Oke.
Dapat. Oke. Step satu. Ini sebelum kamu bantu orang tua dan lain-lain. Gue ngerti ya bro ya sandwich generation karena gue Iya. juga sandwich generation. Dulu sebelum gue kaya gue juga biayain kedua orang tua gue. Setuju. Nggak kedua, salah satu. Tapi gue punya adik juga dan gue punya kakak. Sebelum bantu orang lain itu bantu diri sendiri dulu ya. Jadi ibarat lu di pesawat, bro. Yes. Lu jangan kan itu dikasih tahu tuh di pesawat kalau misalnya kenapa-napa lu pakai masker dulu baru kasih ke orang lain. Pay yourself first ya. Iya, keuangan ini sama, bro. Jadi lu itu harus pakai masker lu dulu baru pakai masker yang lain ya. Jadi masker lu itu apa? Lu harus punya at least 10 juta di tabungan. 10 juta di tabungan itu paling basic. Yes. Sebelum lu mulai ke manapun, sebelum lu mulai ke investasi ini kalau lu dengerin gua by bulan depan harus udah ada dong. 5 juta lu bisa kasih ke orang tua, 10 juta udah dari tabungan. Harusnya di bulan depan kelar nih. Ya. Oke. Kedua, pertanyaan gua, lu posisi lu punya liabilitas, punya hutang atau enggak? Untuk saat ini aman bro, nggak ada. 0. Gak ada liabilitas. Mungkin kalau kredit gitu gimana ya? Selain rumah, kartu kredit kan bisa lu bayar sambil jalan kan? Rumah dan lain-lain? Nggak ada. 0 ya? Nggak ada. Beban hutang dari orang tua? Nggak ada. Wah ini udah mantap nih. Oke, betul. Saya nggak ada. Oke. Jadi nggak ada. Itu step keduanya. Jadi di tangga ternak uang, step kedua adalah lu bebasin hutang ya. Jadi pertama itu lu 10 juta dulu ya. Ini kenapa 10 juta? 10 juta ini adalah sebagai pegangan lu aja sebenarnya. Lu harus sebagai manusia Iya. at least ada 10 juta di bank ya. Itu Sebagai makhluk hidup ya. sebagai makhluk hidup ya. Jadi bulan depan asal lu udah kelarin. Nomor 2 itu lu udah nggak usah, yaitu lunasin utang. Nomor 3 bro, itu adalah simpan dana darurat minimal ya. Ini minimal sekitar 3 sampai 6 bulan gaji. Jadi kita hitung gaji lu 20 juta, lu harusnya punya dana darurat itu sekitar 60 juta minimal. Nah ini berarti kan lu harus nabung nih. Halo? Oke. Iya, oke. Nah jadi gini, step 1 adalah lu sisihin 10 juta, ya kan? Step 2, lu jangan investasi juga lu, jangan beli Bitcoin, jangan beli S&P 500, jangan beli saham, jangan beli apapun, jangan beli obligasi. Lu nabung dulu. Oke. Dari 10 juta tadi, ini gua nggak minta lu taruh di reksadana pasar uang atau money market fund. Dari 10 juta tadi, ya, itu sisa dari pendapatan lu, kan lu udah 15 juta itu kan. Lu bisa sisihin 15 juta kan? Berarti 15, 30, ya kan? 15. 4 bulan, ya. Bulan pertama itu lu sisihin kasih orang tua lu, terus 10 juta. 4 bulan ke depannya, lu tabung 15 juta. Jadi lu harusnya punya 60 juta di bank, berarti 70 juta di bank. Itu dulu. Oke, ketika itu nomor 3 udah selesai, nomor 4 itu invest minimal 20% dari income. Jadi nggak usah gede-gede dulu, pelan-pelan dong. Iya. Step by step. Ya, lu nggak perlu sampai 80 kayak gua. Pelan-pelan dulu, karena lu kan masih berproses kan, lu belum paham semuanya. Jadi kalau lu punya posisi di Bitcoin, jawabannya lu cairin semua sekarang, keluar semua. Out. Yes, setuju. Oke. Ada berapa Bitcoin lu sekarang? Mungkin di 12 juta. Itu out. Nah, 12 juta aja lu out dulu. Jadi lu nggak usah nunggu sebulan. 12 juta tuh out dulu, itu lu masukin tabungan lu. Lu kumpulin sampai jumlahnya 70 juta jadinya. Oke, bro. Gitu. Oke. Dan ketika lu udah punya 70 juta tadi, baru kita sebutnya perang. Ya, jadi kita defensif dulu. Ya, di dalam investasi itu lu harus punya dana yang seperti ini. Kalau nggak nanti ketika Bitcoin turun, ya bisa naik bisa turun kan. Bitcoin kan volatil kan. Yes. Ketika Bitcoin turun lu makan pakai apa nanti? Kalau lu 12 juta di Bitcoin. Makan beling nanti. Lu makan beling nanti tuh kan. Kata bro kakak lu makan beling nanti. Ya. Jadi jangan sampai makan beling. Orang yang coba memprediksi lu berharapnya oke 200 ribu nih. Itu cuma jadi 20 juta. Iya. Hidup lu nggak berubah. Hidup lu nggak berubah. Tapi kalau sampai turun, Lu hidup di berabe. jalan. Lu hidup di jalan. Oke. Namanya itu bad asimetris jelek gitu Iya. namanya tuh. Nah, kebalik tuh risk to rewardnya ya. Oke, bro. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan di benak gua nih. Boleh. Tujuan saya nabung Bitcoin itu kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Jadi dulu sempat nonton video Bro Timothy terkait video membahas tentang kalau umur kita istilahnya pembahasan mana ya dia yang cara buat kita cepat untuk meraih Ya. financial freedom itu Betul. dengan cara nembak 80%-nya di Betul. Bitcoin. Betul. Dulu pernah nonton video itu kan, tapi dari situ saya berasumsi secara Itu video tentang apa? Tentang investasi atau bukan? tentang alokasi Nah. pendapatan dan
Yang mana ya bro? Nah, ini salahnya nih. Itu kan video yang gue coret-coret itu video tentang investasi. Investasi itu tangga ke berapa? Itu tangga keempat. Yang keempat. Simpan buat nyerang itu tangga keempat. Lu belum beresin 10 juta nggak ada di rekening. Lu belum beresin dana darurat 3 sampai 6 bulan. Kalau lu sampai amit-amit diapa-apain, ya. Apa yang terjadi? Kalau lu dipecat deh. Lu mau ngapain? Tinggal di jalan? Lu punya tiket pulang aja nggak? Anggap ya, worst case dunia ini paling jelek ya. Lu dipecat nih, terus Bitcoin turun setengah. Lu ngapain? Kayak bro kakak bilang tadi, makan beling di pinggir jalan lu. Ya, jadi jangan ngawur nih. Tangganya ini nggak boleh dibolak-balik nih. Dan makanya gue di sini pengen sambil ngedukasi teman-teman. Tapi kira-kira gue udah dapat gambarannya. Nanti gue tutup teleponnya ya. Nanti kita akan ada kesempatan untuk telepon lagi di lain hal dan kita akan bahas. Oke? Thank you. Oke bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada, tenang sesinya nggak cuma ini teleponnya, ada beberapa Iya, bro ya, benar. teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya itu Posnya pendapatan. nggak jelas. Bukan Ya. jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke. Bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Oke. Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double Ya. dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya jadi frugal living dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya, tadi nggak dijelasin tinggalnya itu di mana. Ya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Jadi tapi harus tetap punya dana darurat ya. Iya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya berat. Itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro. Kan gue tuh jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya. Ini gue harus gue train makanya dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. Bener. Yaitu budgeting. Lu bayangin gak? Gue tanya bro kakak tahu nggak? Kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu, tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis Jauh. garisnya ya. Iya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong gak sampai 5% bahkan dari income kita kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya bro. Iya, jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya. Dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia bro. Ya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur gak sih Yes, tempatnya ya? dan data di Indonesia menunjukkan bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya jadi enggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang ini mereka membiayai orang tuanya. Dan enggak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Ya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu mindset yang realistis ya. Mungkin dikurangi dulu, saya setuju dengan porsi Bitcoinnya. Dia Bukan dikurangin, punya dihilangin. 12 juta ya, tapi dia nggak punya dana yang darurat. Bahkan saya ngomongnya kalau Bro Timothy 10 juta minimal, tapi kalau kita ngomong sebenarnya 6 bulan dia biaya hidup kan. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Yes. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas Lu kan. lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu nggak ada 10 juta di bank tuh itu Insane. insane. Yes. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple. Kan gue pernah ngajarin. Nah makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu. Ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta. Ini banyak yang salah kaprah baru sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes.
Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta, tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatannya, bayangin gak bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya. Selesai Lu kerja gitu Najib jangan sembarang Najib ya, jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. ini yang ngawur nih, nanti ketika Yes. lu finansial hidupnya bermasalah, baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan, pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi, lu nggak bisa jawab secara jelas. Gue ketika income gue 20-an juta bro, dulu masih Yes. SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Ya. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Iya, Gue pasti. catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue Setuju. catat. Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Ya. Money Manager. Ya. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika Oh, income saya tahu juga gua, udah ya. ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR Ya. dan karena ngajar di dosen. Itu tetap saya catat, bahkan makan di warteg 7.000 itu juga Ya. dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Ya. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih, oke lah beli kopi ya, murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali, kadang bisa ngopi sehari 3 kali terus kayak setiap hari beli. Ya betul. Dia tiba-tiba ya pengeluaran kita buat ngopi sebulan tuh ternyata nggak sadar ternyata itu kayak mungkin 30% kita punya gaji. Ya. Tiba-tiba 2 juta aja buat ngopi. Betul. Padahal ada hal lain yang harus dibayar, ada tunggakan yang harus dibayar, nggak kerasa karena nggak dicatat. Betul. Itulah pentingnya kita melakukan pencatatan. Bahkan sebelum budgeting tuh pencatatan dulu. Dari pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita anggarannya gimana nih sebulan ini, posnya ini kemana aja. Ibarat gini loh teman-teman, lu mau perang nih, cuman gak ada strateginya bro. Bener. lu nggak tahu jumlahnya lawannya berapa. Base musuhnya di Iya. mana, ya kan? Lu harus tahu lawan tuh 100.000 nih pasukannya, lu 10.000 lu mati lawan dia. Kalau lu nggak tahu pasukan lu berapa gimana? Uang tuh kalau lu nggak perhatiin dia pergi dari lu. Damn. Ya. Jadi Najib harus tahu nih. Lu nggak jelas lu gua tanya pendapatan pengeluaran nggak jelas, pencatatan lu nggak jelas, budgeting lu Yes. itu nggak jelas. Itu lu belum masuk lu bayi nih ya. Ibarat naik tangga, itu lu tahu meme yang tangganya langsung Benar. ngangkang nggak? Nah itu lu Najib tuh. Lu Karena- belum ngerti budgeting, lu ke Bitcoin. Yes. Apa yang lu bisa ngerti tentang Bitcoin kalau pengeluaran lu aja lu nggak ngerti nyatet? Ya. Terus Nol. Satoshi nangis tuh dikubur. Satoshi itu di kuburannya mungkin nangis gitu sekarang. Ya. Jadi nol yang lu bisa tahu tentang Bitcoin itu kalau lu nggak punya 10 juta di rekening. Gini teman-teman, konsepnya adalah kita defense dulu. Sebelum perang, defense dulu, jaga dulu. Yes. Lu mau main bola, nggak ada goalkeeper gimana? Gimana bro? Ya, Gimana karena caranya tuh? Saya bilang gini bro, uang itu seperti perempuan. Kalau nggak pernah diperhatikan, dia akan meninggalkan. Betul. Tapi kalau terlalu diperhatikan juga, ya dia juga nggak bisa berkembang juga. betul. Jadi harus ini bro, Balance. tarik ulur Ya. dengan uang. Betul. Ya. Itu Kalau gua kita setuju. misalkan terlalu hemat juga atau terlalu boros spektrumnya, itu nggak akan memberikan kita significant gain ya Iya, sebagai betul. manusia. Orang yang terlalu boros itu juga bahaya sebenarnya. Iya, betul. Karena misalkan dia mau oke lah saya mau beli buku enggak ah. Padahal buku itu mungkin bisa membuka dia punya pengetahuan sehingga bisa dia dapetin uang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau terlalu boros ya latte effect, beli-beli kopi ya 80.000 gitu. Ya. mungkin Bahaya. Bahaya dia. Nah jadi teman-teman ini mungkin gue jelasin dulu tangganya. Jadi belum selesai soal tangganya sama Najib ya. Gue selesai. Yes. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu bro. Ya. Ya. Nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian nih KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas enak kan? Iya. Nah, Ya, kecuali kerja lu di sini Alfian. nih, mau lunas ini Kalau- dilarang riba harus tulisannya. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit bro. Yes. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Iya. Ya, itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu, panas. Jangan ngutang buat mobil. KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Ya. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan bro, nggak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3, jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang Setuju. ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Ya, salah. Hutang dulu kecuali KPR karena besar sekali. Yes. Mungkin mereka nggak bisa selesaiin. Karena gini bro, hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun.
Ya. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu Kamu pasti kalah. ngalahin ribanya nggak bisa. Benar, lu Gimana? ngalahin riba aja nggak bisa. Iya. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%, ampun bos gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba, 2, berantas pokoknya ya. Yes. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang ribain itu. Karena hutang, misalnya gua hutang sama Bro Kakak. Ya. Hutang gua itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Yes. Hutang gua itu adalah asetnya orang lain gitu. Jadi jangan jadi budaknya orang lain. Kalau gua berhutang sama Bro Kakak nih, Bro Kakak utang nih. Udah gua jadi budak dia. Iya. Tapi Budak Dan, itu. ada komen lucu dari Mamih Dia Story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami, bro. Ya boleh, kalau suami lu ada dana darurat ya Iya. wes. Ya kan kita Kalau ngomong buat suaminya tajir tadi. bisa diandelin. Ya kalau bisa suami Iya. bisa diandelin. Nah, 3 ya, simpen 3 sampai 6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang Bro Kakak. Apa itu? Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang, Nah, kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah, bingung kan lu cari di mana? Tapi Gue beli Bang- kelasnya. Nah, di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini. Kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut. Dia bilangnya tahunan. Tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi harusnya sebenarnya Bro Kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue Ya. bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang ada yang udah nanya investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3 dana darurat ya. Tangga nomor 4 minimal 20%. Kalau gue agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak. Gue minimal 20 investasi ya. Jadi nah investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke saatnya nih nyerang. Nah nyerang ini ada 2 teman-teman ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gua akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada 2 konsep dalam nyerang dalam investasi, ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market. Contohnya, lu investasi di saham Indonesia. IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya. Contohnya di Amerika tuh SPX. Yes. Jadi- S&P 500. S&P 500, lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar, lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya, lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya produk-produk seperti misalnya reksadana yang Serika Hati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, Bro Kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli. Dalam S&P yang sama itu udah alpha. Yes. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing. Betul. Dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA sama Bro Kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro Kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Iya. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi yang bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ya. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin, itu beta teman-teman. Itu beta. Yes. Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya. Karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Yes, tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2. Tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah, alpha ini bakat bro. Jadi alpha ini bakat. Ya, alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin. Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade. Ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu Bro Kakak dan kita, gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Setuju. Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG, Ya. lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu Yes. akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau nggak dengan $100 per bulan, ya,
Lu invest bro. Kita cari growth fund yang sederhana lah. Iya. 11%, 11,5%. Itu lu bisa dapat 1,5 juta dolar dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi tapi lu nggak harus jadi profesional investor. Nah jadi banyak yang bingung nih. Apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak. Misalnya Alfian bilang, oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang, oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang, Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Ya. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih. Dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya. Lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power segitu. 10-20 tahun lah ya. Iya. In no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan Iya. itu pun juga lebih bagus daripada Lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, Lu setuju. kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Iya. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut Setuju. tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yes. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu gue ingat tanggal kelima tau gak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman. Ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia. Kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tau gue bahwa dana pendidikan anak. Ya. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan karena inflasi bisa 20-25% per tahun. Dan Tapi yang datanya nggak segitu biasanya. bisa lebih bahkan. Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gue trim down aja buat mereka. Ya. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Ya. Nah, itu di stage kita nih, level kita nih, udah bikin kekayaan. Nah, bikin kekayaan ini nanti mungkin kita akan bahas di Ternak Uang ya, buat teman-teman yang punya harta mungkin di atas 50 miliar, kita kasih tahu caranya ya. Exactly. Karena ngatur di atas 50 miliar tuh beda banget sama kayak ngatur 10, 5 miliar. Wealth preservation, ya cara lu bikin enduring wealth, lu bikin kekayaannya kayak Rockefeller, Rothschild, Dan yang kita turun ke anak-anak lu gitu. juga kasih akses kita ya, Ya. untuk wealth maintaining itu dan Dan juga Gini, direct access ya. direct akses ke kita dalam format gini. Kan contoh seperti misalnya lu pengen tahu kan pasti gua dana darurat pakai apa? Pasti lu pengen tahu. Yes. Tapi gua tidak akan pernah bisa share di publik. Kenapa? Karena MI yang gua pakai untuk dana darurat gua yaitu teman-teman sendiri juga dan AUM-nya kecil-kecil, bro. Gitu. Gua nggak pengen share itu ke khalayak luas. Tapi ntar kita kasih general advice aja. Lu bisa taruh aja di produk mana, ya. Apa yang lu bisa pakai untuk jaga kehidupan lu. Jadi teman-teman paham ya. Tangga dana darurat itu seperti tangga ternak uang itu seperti apa? 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpan dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha,
5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya.